Saya tahu Anda sampaikan Anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD. Kenyataan di wali kota saja itu langsung ke menteri, tidak ke DPR. Saya tahu itu karena saya datang ke DPR RI. Tenang Bapak Ibu sekalian. Harap tenang Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi kami ingatkan harap tenang. Karena sesaat lagi acara akan segera dimulai. Silakan Aditya. Baik, Anda kembali menyaksikan debat publik ketiga calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumatera Utara 2024. Hadirin dan pemirsa, dalam segmen ini para calon gubernur akan menjawab pertanyaan dari tim panelis. Pada segmen kedua ini, mekanisme yang ditentukan. Masing-masing pasangan calon gubernur diberikan kesempatan untuk mengambil bola dengan nomor urut pertanyaan yang ada di dalam fishbowl. Dengan subtema penyelesaian pembangunan daerah dan rangkuman 3 isu mengenai optimalisasi sumber pendanaan pusat dan daerah, pemerataan pembangunan yang berkeadilan, dan penyediaan tenaga skill profesional ahli sesuai kebutuhan daerah. Ya, amplop pertanyaan akan diambil dan nanti akan dibacakan oleh kami selaku moderator di mana masing-masing calon gubernur akan diberikan waktu menjawab 2 menit dan kemudian waktu menanggapi 1,5 menit dan kemudian menanggapi kembali 1,5 menit. Mekanisme ini memang sengaja dipilih agar publik tentunya dapat melihat bagaimanakah kapasitas dari masing-masing pasangan calon dari sejumlah tema persoalan yang ditanyakan agar tetap adil Bapak Ibu sekalian dan juga pemirsa di rumah. Urutan menjawab kini akan dimulai dari calon gubernur nomor urut 2. Sekali lagi ini adalah pertanyaan yang dikhususkan bagi calon gubernur masing-masing pasangan calon. Amplop sudah disusun dan tadi disimak dan juga disaksikan oleh para pasangan calon bahwa amplop masih tersegel dengan rapi dan baru saja ditata oleh rekan kami Aditya Nugroho. Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil bola nomor pertanyaan dari dalam fishbowl. Kami persilakan. Baik, kami persilakan. Kami harapkan nanti usai diambil, harap ditunjukkan kepada kami moderator, hadirin dan juga ke kamera. Nomor yang dipilih adalah W2. Baik, Silakan. kami akan mengambil amplop W2. Ya, sudah dipastikan bahwa masih tersegel ya dan juga masih tetap terjaga kerahasiaannya. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kepada calon gubernur agar mendengarkan secara seksama karena pertanyaan akan dibacakan 1 kali. Sekali lagi pertanyaan hanya akan dibacakan 1 kali. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Selama ini pendapatan asli daerah PAD didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Sementara itu aset-aset yang dimiliki daerah baik yang dikelola oleh pemerintah provinsi secara langsung dan atau dikelola oleh badan usaha milik daerah BUMD belum memberikan kontribusi yang maksimal. Pertanyaannya, jika paslon terpilih, apa langkah-langkah yang akan diambil untuk optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah di luar dari penerimaan sektor pajak dan retribusi? Silakan dijawab. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pendapatan daerah kita tahu 13,5 triliun di tahun 2023. Dihadapkan kepada 16 juta penduduk kita, populasi kita. 33 kabupaten dan kota. Pastinya itu memang seperti yang disampaikan pertanyaan tersebut. Upaya-upaya yang harus kita tekankan, potensi wilayah yang ada di masing-masing kabupaten, ini yang harus kita optimalkan sesuai dengan kemampuan, kualitas, dan apa menjadi potensi di wilayah-wilayah tersebut. Yang pastinya kita punya perkebunan
punya kesalah, punya multikultura. Ini yang harus nanti hadirnya kita sebagai pemimpin untuk membantu pertanian, peternakan, perkebunan, dan yang tergelar di kabupaten dan kota secara potensi yang harus kita kembangkan. Yang kedua, koperasi harus turun sehingga tengkulak-tengkulak yang mengakukan, yang merusak di daerah itu bisa kita atasi. BUMD kita harus turun ke bawah dan ada Bank Sumut yang memfasilitasi, memberikan kur atau membantu rakyat-rakyat yang membutuhkan dalam mengembangkan potensi wilayahnya di daerah. Yang pasti adalah memerlukan pimpinan yang bersih, pimpinan yang bisa dipercaya oleh rakyatnya. Waktu habis, terima kasih, kami mohon untuk tetap berdiri Bapak Edi Rahmayadi, kami mohon untuk tetap berdiri dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor 1 untuk berdiri di balik podium. Dan kini saatnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk dapat menanggapi waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut kami, Bobi Surya, tadi disampaikan tentang BUMD. BUMD menurut kami ada 2 fungsi sebenarnya. Pertama adalah layanan kepada masyarakat. Contoh BUMD yang menangani adalah PDAM Tirtanadi. 80% lebih PDAM Tirtanadi ini melayani masyarakat Kota Medan. Hari ini yang dirasakan masyarakat Kota Medan, airnya kadang hidup, kadang tidak, ataupun hidup tapi warnanya coklat. Tapi yang diminta dipastikan oleh masyarakat itu adalah minta dibayar terus tiap bulan. Kami memastikan layanan-layanan publik, layanan masyarakat oleh yang dikelola BUMD akan kita kelola dengan baik, memastikan layanannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Baru apresiasi dari masyarakat akan bisa kita kutip, kita bisa minta pembayarannya. Lalu tadi Pak Edi juga menyebutkan Bank Sumut, kami yakin Bank Sumut ini adalah salah satu BUMD yang luar biasa untuk masuk PAD Provinsi Sumatera Utara. Kita ingin Bank Sumut ini bisalah IPO kayak bank-bank daerah yang ada di Indonesia yang lain. Perusahaan perkebunan yang ada dimiliki BUMD Provinsi Sumatera Utara. Kita janji ke depannya tidak akan defisit. Dan akan ditanam benar-benar tanaman sawit ke depannya, bukan tanaman yang lain. Baik, terima waktu kasih. Habis. Terima kasih atas tanggapannya untuk calon gubernur nomor urut 1. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tirtanadi. Tahun 2018. 5 September, saya memimpin Sumatera Utara ini. Dengan kebutuhan air, kekurangan air adalah 24.000 kubik per detik. Tetapi saat ini bisa terjawab. Saya ulangi, 224.000 kubik liter per detik. Saat ini tinggal 17.000 liter per detik, 5 tahun kami kelola. Memang belum sempurna, walaupun belum bisa menjawab kebutuhan permintaan rakyat kita. Tapi berangsur itu akan menjadi baik dan ada bantuan dari BUAS, dari atas, dari PUPR untuk membangun instalasi-instalasi Tirtanadi kita. Yang kedua, Bank Sumut, tidak ada cerita Bank Sumut defisit. Bank Sumut berjalan dengan baik. Bank Sumut bisa diandalkan dan sudah tinggal nanti kita arahkan. Kenapa kemarin Waktu menjadi Anda habis, kendala? terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Kami ingatkan kepada para pendukung pasangan calon untuk tetap tenang dan juga tidak bersuara pada saat
calon gubernur sedang menjawab maupun menanggapi pertanyaan agar acara berjalan dengan lancar. Kita semua sama-sama sepakat untuk hal ini ya. Baiklah, kemudian kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk dapat mengambil bola nomor pertanyaan yang berada di fishbowl dan menunjukkannya kepada kami, hadirin dan juga kamera. Harap tenang, sekali lagi kita sepakat untuk tetap menjaga situasi kondusif dan tenang. Baik, X2. Kami pastikan semua pertanyaan terjaga kerahasiaannya dengan amplop yang masih tersegel dengan rapat. Sekali lagi kami ingatkan kepada calon gubernur agar mendengarkan secara seksama karena pertanyaan hanya dibacakan sekali. Kami bacakan pertanyaannya. Untuk mencapai target pembangunan daerah perlu adanya sinergi dan memastikan hubungan internal dan eksternal dengan cara menghormati perbedaan dan membangun kekuatan. Pertanyaannya adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh paslon untuk mewujudkan sinergitas pembangunan tingkat nasional sampai ke daerah. Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Program yang baik harus dimulai dengan perencanaan yang baik. Oleh karena itu, kami nanti memastikan perencanaan Provinsi Sumatera Utara akan mengikuti perencanaan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat sudah merencanakan kegiatan-kegiatan, program-program, khususnya program-program tematik yang bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara. Green energy, green economy, blue economy, bioindustri harus bisa dibawa ke Provinsi Sumatera Utara. Oleh karena itu, program-program juga pusat yang sudah mencanangkan target waktu, menghilangkan kemiskinan ekstrim, targetnya waktu sudah ada 2026. Provinsi Sumatera Utara harus bisa mencapai target yang sudah disampaikan oleh pemerintah pusat. Dan setelah perencanaannya baik, baru money follow program. Uang itu harus membiayai program-program. Jangan uangnya dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang tidak ada manfaatnya untuk masyarakat Sumatera Utara. Dan untuk kegiatan eksternal, kami paham kita punya kekuatan luar biasa. Sumatera Utara punya anggota DPR RI 30 orang. Punya 4 DPD RI. Kami ke depannya akan mengajak ini semua untuk membangun Sumatera Utara. Kita ajak anggota DPR, DPD dari Sumatera Utara, kita ajak, kita jemput program-program pusat kita bawa ke Provinsi Sumatera Utara. Dan eksternal, yang lain adalah swasta. Program KPBU, pembangunan kawasan dengan swasta, ini harus bisa kita terapkan karena kita paham seperti disampaikan Pak Edi tadi, uang APBD tidak akan sanggup membangun semuanya. Terima kasih. Baik, waktu habis. Terima kasih kepada calon gubernur nomor urut 1 atas jawabannya. Selanjutnya calon gubernur nomor urut 2 dipersilakan untuk menanggapi jawaban dari calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Program itu memang sudah diatur. Tidak boleh keluar dari RPJMN. RPJMD Anda kalau itu disatukan dia harus saling menjawab. Jadi jangan langsung membuat langsung green energy semua. Keluarkah di RPJMN? Itu satu. Yang kedua, saya tahu Anda sampaikan Anda memfasilitasi menjumpai DPR RI, menjumpai DPD. Kenyataan di wali kota saja itu langsung ke menteri, tidak ke DPR. Saya tahu itu karena saya datang ke DPR RI. Di Komisi 5, di Komisi 2, dan itu memang tempat saya berkoordinasi, menanyakan potensi-potensi yang ada. Bukan saya langsung datang ke menteri, tidak ada urusan kepala daerah, bupati dan wali kota langsung ke menteri. Yang ada adalah gubernur. Secara hierarki, bupati dan wali kota
harus melalui gubernur. Karena gubernur adalah perwakilan pusat di daerah. Itu ada undang-undangnya. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Baik, terima kasih untuk jawabannya. Kami mohon tetap berdiri. Baik, kami harapkan tenang kembali hadirin. Kita akan melanjutkan kembali acara. Kita lanjutkan dengan tanggapan kembali dari pasangan calon gubernur nomor urut 1. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih Pak. Tapi setahu saya yang saya sebutkan tadi, yang saya beritahu tadi itu adalah ada program dari Pak Presiden Prabowo dan Pak Gibran. Itu Pak. Yang berikutnya, makanya kami masukkan Pak ke program provinsi. Baik Pak Edi, kalau tadi Pak Edi sampaikan pas saya jadi wali kota langsung ke menteri, mohon maaf kalau kayak gitu Pak, kalau saya melangkahi Pak Edi sebagai gubernur. Tapi Pak, mohon maaf sekali lagi Pak, mohon maaf Pak. Seingat saya Bapak juga pernah minta tolong saya ketemu menteri pas saya jadi wali kota Pak. Mohon maaf sekali lagi. Karena kalau memang Bapak anggap tadi efektif, kenapa Bapak harus minta tolong wali kota juga Pak untuk ketemu dan bicara program. Tapi enggak apa-apa Pak, itu kita lakukan sama-sama. Tidak ada kepentingan pribadi, tidak ada kepentingan wali kota Medan, tidak ada kepentingan gubernur Sumatera Utara. Waktu itu yang kita sama-sama pahami adalah kepentingan masyarakat Sumatera Utara Pak. Makanya kalau memang ke depannya kami Pak, kami akan pastikan di sini ada calon-calon bupati wali kota di Sumatera Utara. Kita nanti sama-sama jumpain menteri, kita sama-sama jumpain anggota DPR RI. Ini yang akan kita lakukan ke depannya. Terima kasih banyak. Waktu habis, sudah cukup. Kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk kedua calon gubernur yang telah menyelesaikan pertanyaan dari panelis. Baik, harap tenang untuk hadirin. Sekali lagi harap tenang. Harap tenang. Untuk hadirin, harap tenang. Sekali lagi, hadirin. Harap tenang, terima kasih. Harap tenang. Bapak Ibu sekalian. Usai jeda kita akan mendengar jawaban dari para calon wakil gubernur atas pertanyaan dari panelis tentang subtema Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Kebangsaan. Tetap di sini di debat publik ketiga calon gubernur dan wakil gubernur Sumatera Utara 2024.